Selamat malam saudara dikasih Tuhan. Kita ketemu lagi dalam Syafaat Malam GKI Gading Indah. Nah, saya ucapkan selamat malam padahal di sini nih saat ini sedang siang bolong ya, tengah hari panas terik. Saya ada di sebuah lokasi yang baru saja belum lama diresmikan, yaitu sebuah taman doa Our Lady of Akita. Ini ada di daerah Jakarta Utara ya, di daerah baru, daerah reklamasi. Ini sebetulnya konsepnya mungkin sebuah tempat ibadah umat Kristen Katolik, norma Katolik, tapi juga terbuka untuk umum ya tentunya ya, seperti sebetulnya rata-rata gereja Katolik seperti itu. Ya, panas sekali tapi harusnya di sini teduh ya suasananya. Ada apa saja di sini? Mari kita lihat. Plaza tengah ini seperti ada sebuah kolam yang juga menceritakan siapa itu Our Lady Akita. Itu sebuah patung Bunda Maria di Akita, Jepang ya. Dan seperti semua taman doa, ada juga stasi atau tempat-tempat relief-relief yang bercerita tentang peristiwa penderitaan Kristus ya, Passion of Christ, jalan salib. Mulai dari Yesus dijatuhi hukuman mati sampai nanti ia dimakamkan. Ada 14 biasanya stasi atau perhentian tempat orang bisa berdoa, berefleksi secara pribadi. Ini stasi ke-13, Yesus diturunkan dari salib. Lalu stasi ke-14 adalah kubur. Yesus dimakamkan. Namun ada penanda ke-15. Cerita tentang Yesus yang dibangkitkan dari kematian. Nah, dalam tradisi Protestan kita agak minim memang patung relief seperti ini, karena dulu pada masa reformasi hal-hal seperti ini oleh para bapak gereja dianggap sebagai sesuatu yang tidak alkitabiah. Ya, patung bisa membuat orang jadi salah paham. Tapi sebetulnya kalau menurut saya, inilah yang agak hilang sih dari kita dalam tradisi Protestan. Kita kekurangan benda-benda yang bisa menjadi penghubung kita dengan apa yang kita yakini, apa yang kita imani, yang bisa membantu kita memahami karya keselamatan Kristus. Satu yang ada, yang masih kita pakai misalnya sebetulnya sakramen. Kalau Anda ingat, ketika kita mengadakan sakramen perjamuan kudus, ketika kita dibaptis, itu juga adalah sebuah penanda yang menghubungkan kita dengan karya keselamatan Kristus. Ya, tapi kalau yang seperti ini kita agak kurang ya. Mungkin di gereja kita sekarang hanya memandangnya sebagai dekorasi belaka. Padahal seharusnya dia punya
fungsi yang lebih dari sekedar dekorasi. Dia menceritakan pengalaman iman, menceritakan apa yang kita yakini dan membantu orang untuk makin mengenal karya keselamatan yang Kristus sudah lakukan. Ya, kita lanjutkan. Nah, beda dengan taman doa yang satunya yang saya pernah bahas juga di Syafaat Malam. Yang ini ada semacam gedung gerejanya. Kalau di sana kapelnya itu setengah terbuka, ini gedung yang lebih tertutup. Kita masuk, cuman mungkin saya tidak akan banyak bicara di dalam karena ini adalah tempat ibadah juga. Di sini ada sebuah patung yang menarik, sebuah relief yang menarik, yaitu tentang Yusuf yang tertidur. Dan keterangannya menarik, saudara. Ya, jadi ya sesuai tradisi Gereja Katolik, kalau kita berdoa lewat Santo Yusuf yang tertidur, bisa menjadi pilihan doa saat mengalami kesulitan dan masalah. Mungkin mau mengingatkan bahwa mengajak kita belajar berserah, ya, jangan terlalu pusing memikirkan segala sesuatu. Justru seperti kata ayat Alkitab, dalam tidur Tuhan memberikan berkat-Nya. Seperti tadi, ya, patung Santo Yosef yang tertidur itu. Dia mau mengingatkan kita, ya, tadi ada kutipan dari kata-kata Paus Fransiskus bahwa kadang-kadang kita begitu sibuk, begitu pusing memikirkan banyak hal. Kita lupa untuk diam sejenak dan membiarkan Tuhan yang berbicara kepada kita. Ya. Padahal seperti kata tadi, saya sempat mengutip satu ayat bahwa Tuhan memberikan berkat-Nya pada orang yang dikasihinya dalam atau ketika ia sedang tidur. Ya, itu bukan berarti mengatakan kita jadi orang yang mager, nggak ngapa-ngapain, tidur-tiduran aja, ya. Tapi bahwa kita diingatkan untuk tidak terlalu pusing memikirkan semua hal, segala hal. Karena jangan-jangan justru dalam diam, dalam tenang, Tuhan berbicara, Tuhan menyapa kita, Tuhan membuka pikiran, hati, iman kita akan apa yang baik darinya. Dan barangkali itu juga maksud dari tempat ini atau tempat-tempat lain. Di tengah semua kesibukan, orang bisa berhenti sejenak, mampir ke sini, mungkin berdoa di dalam gereja atau di salah satu kapelnya atau di salah satu stasi Jalan Salib atau dimanapun. Atau bahkan sebenarnya kita bisa lakukan di mana saja sih, di rumah, di kantor, di tempat kerja. Kita berhenti sejenak, kita berdiam, kita mendengar apa yang Tuhan mau katakan. Kita beristirahat dari pikiran kita yang sibuk dengan semua hal, dengan segala kekhawatiran. Maka barangkali disitulah justru kita akan mendengarkan, bisa menangkap apa yang menjadi suara Tuhan. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan memberkati selalu. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur untuk berkat penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Engkau yang memberi kehidupan ini, Engkau yang menghidupi kami setiap hari dengan penyertaan-Mu. Karena itu ajar kami untuk selalu mau belajar mendengarkan suara-Mu, bahkan di tengah hiruk pikuk dunia, di tengah segala kesibukan kami. Ajar kami untuk belajar menenangkan diri dan mencari apa yang menjadi kehendak Tuhan
dalam hidup kami. Biarlah dengan semua itu kami boleh berusaha agar hidup kami senantiasa berpadanan dengan tuntunan, dengan kehendak-Mu. Kami mau berdoa untuk kehidupan bersama kami sebagai bangsa dan negara Indonesia dalam kondisi menjelang pemilihan umum. Biarlah Tuhan yang berikan hikmat kepada para penyelenggara pemilihan umum sehingga dapat berlangsung dengan baik, dengan adil, dengan damai. Bahkan kami semua bisa bersukacita lewat kesempatan pemilihan ini, karena bersama-sama kami akan memilih para pemimpin kami. Biarlah juga pemimpin yang terpilih sungguh adalah mereka yang punya hati dan mau memberikan apa yang terbaik untuk bangsa dan negara ini. Kami mau berdoa juga untuk kehidupan bersama kami sebagai gereja. Ajar kami agar tidak tenggelam pada berbagai kesibukan dan program, tapi mau terus mencari apa yang menjadi kehendak-Mu. Sertai berbagai pelayanan yang kami kerjakan bersama. Secara khusus kami berdoa untuk pelaksanaan sakramen baptis dan sidi pada tanggal 4 Februari. Biarlah lewat sakramen itu anak-anak-Mu dikuatkan dalam iman untuk menjalani panggilan sebagai murid-murid Kristus. Kami berdoa untuk panitia Paskah yang sedang dan akan terus bekerja menyiapkan berbagai rangkaian acara dan ibadah Paskah. Biarlah lewat semuanya kami diingatkan akan kasih dan pengorbanan Kristus. Kami berdoa untuk hidup bersama kami sebagai keluarga di tengah segala pergumulan, di tengah segala hal yang dapat terjadi. Ajar kami untuk boleh terus saling mengasihi, mendukung, menguatkan, saling mengampuni, tapi juga mau berubah menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik bagi orang-orang di sekitar kami. Sertai mereka yang tengah bergumul dalam masalah-masalah ekonomi, relasi, dan kesehatan. Biarlah dengan kekuatan dari Tuhan semuanya boleh dijalani dan dilewati. Inilah doa kami naikkan hanya dalam satu nama, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin.